Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya, bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Baik, rekan-rekan semuanya. Berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan SDM, kita coba masuk ke definisi dari pelatihan. Ini ada beberapa definisi. Yang pertama dari Shimomura. Pelatihan atau training ini merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Nah, di sini di dalam training ini eh, akhirnya adalah bagaimana kinerja tenaga kerja ini akan meningkat. Jadi kinerja di sini adalah kinerja sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi hari ini. Ini di dalam pelatihan atau training. Kalau menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, pelatihan kerja itu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Nah, di sini yang harus digarisbawahi adalah sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Jadi sesuai dengan pekerjaan yang dihadapi hari ini, gitu ya, yang saat ini, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Lalu pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Jadi dari tiga definisi ini, rekan-rekan semuanya, kita bisa melihat setidaknya berkenaan dengan pelatihan ini berkenaan dengan bagaimana peningkatan kinerja tenaga kerja akhirnya ya, dan berkenaan dengan pekerjaan yang dihadapi hari ini, pelatihan yang dihadapi saat ini, pekerjaan jabatannya sesuai dengan jabatan hari ini, ya itu pelatihan. Nah, tujuan utama pelatihan adalah ini menurut Carroll dan Goldsmith. Tujuan utamanya adalah satu, untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Jadi untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. Jadi di era disrupsi saat ini, gitu ya, eh, perubahan teknologi itu kan begitu cepat. Karena tidak sedikit, apalagi kalau berkenaan dengan birokrasi pemerintahan ya. Biasanya ketika ada perubahan teknologi ini sangat lambat sekali untuk dapat beradaptasi. Biasanya birokrasi pemerintah seperti itu, gitu ya. Sehingga dibutuhkanlah pelatihan. Yang kedua, untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi kompeten. Jadi kalau misalnya dengan adanya pelatihan, maka pelatihan ini tujuannya adalah supaya si karyawan ini belajar tapi dengan waktu yang sangat singkat. Karena pelatihan itu biasanya kan dalam 1 hari, 3 hari, atau seminggu, gitu kan. Atau tidak lebih dari 1 bulan deh untuk pelatihan, gitu ya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk membantu masalah operasional di dalam pekerjaan terutamanya. Yang keempat, untuk menyiapkan karyawan dalam promosi, gitu. Nah, jadi untuk menyiapkan karyawan itu maksudnya adalah pelatihan ini akan membentuk karakter, juga akan menambah kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas tanggung jawabnya hari ini. Semakin dia eh, kemampuannya meningkat, semakin juga kinerjanya juga meningkat. Maka di sini akan punya peluang untuk promosi di masa yang akan datang. Yang kelima, untuk memberi orientasi karyawan untuk lebih mengenal organisasinya. Jadi untuk orientasi, mengenalkan, memperkenalkan organisasinya sehingga dia akan lebih cepat paham tentang apa sih yang ada di dalam organisasi itu, bagaimana budayanya, gitu kan, bagaimana kebiasaannya, bagaimana targetannya, bagaimana menghadapi orang-orangnya. Sehingga dengan pelatihan itu bisa dicapai dengan segera. Manfaatnya apa? Meningkatkan kualitas dan kuantitas dan kualitas produktivitas tentu. Karena tadi fokus di dalam pelatihan ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan
sesuai dengan tanggung jawabnya hari ini. Ya tentu manfaatnya pasti akan terjadi peningkatan di dalam kualitas maupun kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima. Jadi, kalau tidak melalui pelatihan, maka dia akan belajarnya lama, butuh pengalaman, gitu kan. Tahapannya, prosesnya itu akan lama. Tapi dengan pelatihan ini akan bisa mempercepat proses kemampuan dia dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Karena di dalam pelatihan biasanya ada beberapa proses yang harus dihadapi, yang harus dilalui oleh setiap karyawan, dan di situ akan membentuk karakter, gitu kan. Sikapnya akan terbentuk, loyalitasnya juga akan terbentuk, terus akan muncul juga kerjasama yang bagus, gitu ya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Karena dengan adanya pelatihan, maka karyawan kita akan lebih expert. Sehingga ketika dia expert atau profesional atau jago di dalam melakukan pekerjaannya, maka ini akan meminimalisir kecelakaan kerja. Yang keenam adalah membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan personal dia sendiri, gitu. Nah, pengertian pengembangan ya tadi untuk pelatihan, sekarang untuk pengembangan. Kalau pengembangan itu proses peningkatan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan, pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemanusiaan, kemampuan manusia. Nah, berikutnya adalah pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, kalau tadi pelatihan lebih kepada bagaimana meningkatkan kemampuan karyawan di dalam bidang pekerjaannya yang dia hadapi hari ini sesuai dengan jabatannya. Tapi kalau pengembangan lebih ditekankan pada bagaimana melakukan pekerjaan disiapkan untuk masa yang akan datang. Baik itu dengan jabatan yang baru atau dengan tambahan pekerjaan dan sebagainya. Jadi dia akan disiapkan kemampuannya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompleks biasanya atau jabatan yang baru. Itu di dalam pengembangan. Nah, pelatihan, pengembangan sekarang SDM. SDM seperti yang sudah kita bahas juga sebelumnya, SDM itu adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Perilaku dan watak sumber daya manusia berasal dari lingkungannya, sedangkan prestasi dan motivasi berasal dari keinginan dirinya sendiri. Ini menurut Hasibuan. Nah, kalau menurut Bukit dan kawan-kawan, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifat ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Jadi STM itu adalah ya berkenaan dengan kemampuan kemampuan manusia, kemampuan karyawannya. Nah, sekarang pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk pengembangan SDM. Jadi untuk pengembangan itu lebih kompleks. Jadi dia bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk pekerjaannya hari ini, terus dia juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pekerjaan yang akan datang. Ya. Nah, kita coba mengkomparasi teman-teman semuanya, pelatihan dan pengembangan. Kita coba eh, komparasikan kalau di dalam pelatihan, pelatihan itu adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja. Jadi yang seperti tadi yang sudah dibahas ya. Jadi ini bagaimana meningkatkan kinerja. Di situ ada dia akan mendapatkan keahlian, konsep yang baru, peraturan-peraturan yang memang harus dia hadapi gitu ya. Sehingga di situ akan dapat meningkatkan kinerja tenaga kerja. Sementara di dalam pengembangan adalah ini yang lebih luas gitu kan. Lebih luas daripada upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan sikap dan sifat-sifat kepribadiannya gitu ya. Nah,
lanjut, yang kedua adalah pelatihan. Ini kita coba komparasikan lagi setiap usaha untuk memperbaiki performa si pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau dalam pengembangan, pengembangan itu diartikan sebagai menyiapkan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda. Nah, ini berbeda, yang berbeda yang akan dia hadapi, yang akan dia pegang selanjutnya, gitu ya. Eh, lanjut, pelatihan langsung terkait dengan performa kerja pada pekerjaan yang sekarang. Jadi di dalam pelatihan ini berkaitan dengan performanya kerja hari ini dia. Dia sebagai apa sekarang? Sebagai karyawan di bidang produksi kah? Atau misalnya dia sebagai kepala seksi kah ketika di birokrasi pemerintahan atau sebagai kabid kah? Sesuai dengan pekerjaannya hari ini, gitu kan yang sekarang. Sementara untuk pengembangan adalah ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan pelatihan tadi. Bukan hanya sebatas untuk pekerjaan hari ini, tapi dia juga mempersiapkan untuk pekerjaan yang akan dia hadapi di masa yang akan datang. Terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang baru gitu ya, sesuai dengan apa kondisi lingkungan dan sebagainya. Selanjutnya, pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya individu yang bersangkutan saat ini. Tapi kalau di dalam pengembangan adalah pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan dan yang akan datang. Jadi dia lebih melihat ke depan di dalam pengembangan. Ke depan dia nanti akan memegang jabatan apa atau di dalam ke depan itu akan ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dikembangkan di lebih luas lagi, diperbesar lagi gitu kan. Sesuai dengan kondisinya perusahaan gitu ya. Dan yang terakhir, sasaran yang ingin dicapai dalam suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi. Jadi capaiannya bagaimana terwujudnya peningkatan kinerja karyawan atau secara individu tadi sesuai dengan jabatannya hari ini dia. Jadi fokusnya bagaimana kinerjanya meningkat saja hari ini sesuai dengan tugas tanggung jawabnya atau beban yang diberikan kepada dia di dalam pekerjaan. Sementara kalau di dalam pengembangan lebih luas lagi. Bukan hanya sebatas bagaimana meningkatkan kinerja dia hari ini sesuai dengan jabatannya, tapi dia juga akan dipersiapkan untuk jabatan-jabatan atau pekerjaan yang lebih luas, yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Sehingga teman-teman semuanya eh, di akhir perkuliahan ini kita bisa membedakan berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan ini. Kalau pelatihan lebih kepada bagaimana meningkatkan kinerja karyawan saat ini sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kondisinya saat ini atau jabatannya. Kalau pengembangan bukan hanya sebatas meningkatkan kinerja saja, tapi bagaimana mempersiapkan dia di masa yang akan datang. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu juga dan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.